Ya, ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Statistik Farmasi. Hari ini kita akan membicarakan mengenai PET comparative test, di mana kita akan membicarakan analisis di mana data-data yang kita punya itu saling berhubungan atau saling terkait. Nah, di sini kita ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Petri test dan Wilcoxon. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita langsung masuk saja. Petri test itu adalah salah satu analisa statistik yang bisa digunakan, di mana kita bisa menganalisis dengan menggunakan dua kelompok yang berhubungan, di mana kita bisa melihat rata-rata antara grup A dan grup B. Misalkan rata-rata antara grup A dan grup B apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan analisis dengan menggunakan Petri test. Itu diantaranya adalah data harus terdistribusi secara normal. Kalau datanya tidak terdistribusi secara normal, kita tidak bisa menggunakan Petri test. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan, untuk mengetahui normalitasnya, kita bisa menggunakan software SPSS dan kita bisa melihat normalitas datanya. Apabila jumlah data kita lebih dari 50, lebih dari sama dengan 50, maka kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan jika data kita kurang dari 50, maka kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Dan untuk data dikatakan terdistribusi secara normal itu memiliki p-value lebih dari 0,05. Sedangkan kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Nah, untuk mengetahuinya, data itu, kalau yang misalkan datanya tidak normal, bisa kita lakukan normalisasi data atau transformasi data supaya data kita bisa normal. Itu banyak caranya, nanti bisa kita bicarakan dalam waktu tersendiri. Nah, contohnya adalah seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui kadar indeks massa tubuh sebelum dan 1 bulan setelah melakukan terapi dengan menggunakan testosteron. Nah, kemudian tahap-tahapnya, yang pertama kita harus mengidentifikasi variabel dan skala pengukurannya. Di sini BMI itu adalah suatu skala numerik. Sedangkan hipotesisnya kita melakukan komparasi atau melihat perbedaan. Kemudian type of komparasinya adalah komparasi numerik. Komparasi numerik, bukan komparasi kategorik. Baik itu bukan kategorik. Kemudian jumlah of grupnya ini salah, ini harusnya 1. Ya, ini jumlah grupnya 1. Dan kemudian number of measurement-nya, pengukurannya itu bisa 2 kali. Nah, conclusion-nya comparative numeric pair ini one group one time measurement. Nah, sehingga untuk analisa data yang bisa kita gunakan, kalau data yang kita punya itu terdistribusi secara normal, kita bisa menggunakan Petri test. Tetapi jika data kita tidak terdistribusi secara normal, maka kita bisa menggunakan Wilcoxon. Nah, kita kemudian masuk ke SPSS-nya. Belum saya klik SPSS-nya. Kita klik dulu SPSS-nya. Ini datanya sudah saya siapkan. Nah, ini adalah indeks massa tubuh sebelum dan indeks massa tubuh sesudah. Nah, kita bisa melakukan kita bisa melihat selisihnya itu kita bisa menghitung selisihnya yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung dengan menggunakan Petri test tadi. Caranya gimana? Kalau kita menggunakan Excel, caranya sama saja. Misalkan sama dengan kemudian sesudah dikurangi sebelum, sudah ketemu hasilnya, kemudian akan kita seret seperti ini. Nah, ini adalah ketemu dari selisih antara indeks massa tubuh sebelum dan sesudah. Oke, ini sudah nyala. Kemudian kita masuk ini sebelum
sebelum, kita tuliskan aja ke variabel view ini IMT sebelum, kemudian sesudah, IMT sesudah. Oke, kalau sudah, kemudian ini selisih, kita masukkan selisih IMT. Oke, maka yang kita gunakan adalah yang masukkan aja semua datanya dulu. Kita masukkan semua datanya. Oke, copy paste saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita menganalisis datanya. Apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak? Caranya gimana? Kita masuk ke Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, kemudian selisih IMT itu dimasukkan ke dalam vector list. Kita kemudian masuk plot, histogram, normality plot with test, kita centang juga. Kemudian continue. Oh sorry, salah. Ini seharusnya indeks massa tubuh masuknya ke dependent list. Ya, indeks massa tubuh itu masuknya ke dependent list. Selisih IMT itu masuknya ke dependent list ini ya. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah datanya di mana rata-rata indeks massa tubuh tempat selisih sebelum dan sesudah itu ada sekitar 5,6 dengan standar errornya sekian, confidence intervalnya sekian. Nah, yang kita lihat adalah di sini. Karena jumlah sampel kita ada berapa? Ada 50, maka yang bisa kita lihat lebih atau sama dengan 50, maka yang bisa kita lihat adalah di Kolmogorov-Smirnov-nya yang di sini. Yang di sini. Ya, yang di sini yang bisa kita lihat. Kita lihat. Oke. Nah, berikutnya ini adalah histogramnya. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah kembali lagi ke sini. Ya. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisis per t-test kemudian adalah klik analyze. Kemudian compare mean per sample t-test. Per t-test atau per sample t-test sama saja, cuma penyebutannya saja yang berbeda. Oke, klik. Kemudian yang kita masukkan ini ke mana? Sebelum. Oh sorry. Ini sebelum, variabel 2 itu sesudah. Ya. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah klik OK. Ini di close aja dulu. Nah, ini adalah indeks massa tubuh sebelum dan indeks massa tubuh setelah. Nah, kita lihat standar deviasinya sekian. Nah, kemudian yang bisa kita lihat adalah di sini. Di mana di sini. Di per sample test ini. Nah, di per sample test ini yang bisa kita lihat adalah di sig ini, sig atau tail 0,000. Diperoleh signifikansi sekian. Nah, 0,000 itu kan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa data kita antara indeks massa tubuh sebelum dan sesudah terapi testosteron itu memiliki perbedaan yang bermakna ya. Jadi di dalam data kita dapat menyimpulkan bahwa terapi testosteron itu secara signifikan dapat meningkatkan indeks massa tubuh seseorang dibandingkan dengan sebelum melakukan terapi dengan menggunakan testosteron. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari dari per t-test ini. Kita langsung saja ke sini. Nah, berikutnya yang kita lakukan kita lanjutkan mengenai statistik dengan menggunakan tes Wilcoxon. Kalau tadi
T-test itu kita menggunakan data kita harus terdistribusi secara normal. Kalau pada Wilcoxon itu dia tidak terdistribusi secara normal. Jadi untuk tingkat ininya untuk uji normalitasnya kita bisa lihat di Kolmogorov-Smirnovnya ini. Oke. Untuk Wilcoxon kita langsung saja ke sini. Nah, kita lihat di sini sama seperti tadi, kita lihat selisihnya. Selisih kurangi ini, maka langsung saja kita tarik seret ke bawah. Oke. Kalau sudah, yang berikutnya kita lakukan adalah memasukkan semua datanya ini. Kita buka baru dulu. Data baru, new data, kosong. Variable view sebelum sesudah selisih. Oke. Pengetahuan sebelum pengetahuan sesudah selisih pengetahuan. Oke, kita masuk ke sini, kemudian kita ke data view, kemudian kita copy paste saja, copy paste. Sini kita copy paste. Sama caranya kita melakukan uji Wilcoxon tadi di t-test. Kita analyze, deskriptif, statistik, kemudian kita masuk ke explore. Nah, selisih kita masukkan ke dependent list, kemudian plot, histogram, ini normality, continue. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita tampilkan untuk hanya selisih saja. Yang kita lihat adalah normalitasnya. Kita lihat di test of normality itu kita karena jumlah sampel kita ada berapa ini tadi ada 100. Maka kita langsung saja menggunakan di Kolmogorov-Smirnov. Mana tadi? Di Kolmogorov-Smirnov, di kolom Kolmogorov-Smirnov. Ini hasilnya adalah 0,000. Sehingga bisa kita simpulkan 0,000 itu kan lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa data kita ini tidak terdistribusi secara normal. Sehingga yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita kalau mau menggunakan t-test kita harus melakukan normalisasi data dulu atau kita melakukan transformasi data dulu. Kita coba dulu datanya, kita transformasi baik log, learn dan kawan-kawannya dan berbagai fungsi lainnya. Maka kalau tidak bisa, maka kita melakukan uji Wilcoxon. Kalau kita sudah coba datanya nggak normal-normal juga, kemudian kita lakukan analisa Wilcoxon. Oke, analyze, kemudian bagaimana cara melakukannya? Kemudian kita klik analyze, kemudian non parametrik, kemudian ke legacy dialog, kemudian to related sample. Oke, kita masukkan di sini pengetahuan sebelum dan pengetahuan sesudah. Kemudian ini kita Wilcoxonnya kita centang. Kemudian klik continue. Optionnya sudah usah, ini tidak usah, exactnya juga tidak usah. Langsung aja klik OK. Kemudian di sini sidebar di sini kita klik di end par-nya ini. Kita lihat di sini ada di bawah yang sini 0,000. 0,001. Kita lihat di kursor ini hasilnya ada 0,001. Nah, bagaimana cara kita mencari kesimpulannya? Apakah ada perbedaan pengetahuan antar kelompok
kelompok kelompok ibu-ibu, pengetahuannya mengenai diare sebelum dan sesudah kita melakukan penyuluhan. Nah, kita melihat ternyata hasilnya adalah 0,001 tingkat p-value-nya, sehingga kita bisa melihat 0,001 itu kan lebih kecil 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa secara statistik itu terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum penyuluhan dengan sesudah penyuluhan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penyuluhan itu dapat meningkatkan pengetahuan ibu mengenai diare mengenai diare seperti itu. Jadi kesimpulannya kita ambil saja seperti itu, bahwa dari hasil data ini kita olah, kita simpulkan penyuluhan itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan ibu terkait dengan diare. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.